Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Hai Sobat Logistik, ketemu lagi kita di podcast DPW Alfi Jawa Timur. Dengan saya Alpat Resa Perdana sebagai host, dan kali ini saya ditemani oleh co-host saya yang paling cantik nih kayaknya, atau paling bontot kayaknya di sini, paling muda, katanya. dengan Kak Safira. Halo Sobat Logistik, selamat sore. Halo, Kak Alfa. sehat Safira? Sehat. Sehat. Kayaknya seger banget ini. Bajunya udah pink ini. Iya. Kenapa sih kok bajunya pink? Sebenarnya tuh gini, kita itu sempat janjian dress code Oh, kayak pakai dress code apa iya. ya hari ini. Terus kayak yaudah yang tema seperti ke teman-teman kampus aja gitu. Tema kuliahan. Jadi saya ngebayangin saya dulu kuliah itu kok nggak serapi ini kayaknya. Gitu ya. Iya. Apalagi pink ngejreng gini Kak. Iya. Kali ini kita mau bahas apa sih? Nah, karena kepikiran kampus itu, Ya, apa jadi ini? di program bisnis profile hari ini Alfi Jatim itu punya satu semacam program. Apa itu program? Kayak program itu tuh program pendidikan Kak. Asik, Jadi di cakep. Alfi Jatim tuh punya beberapa pelatihan dan juga kelas-kelas yang mana anggota Alfi Jatim maupun non itu bisa gabung Kak. Oh, Nah, di gitu. di segmen hari ini kita mau ngupas lebih lanjut. Oke. Gitu. Berarti ada yang mengurusi ya Betul. maksudnya di pengurusan Alfi ini juga ada mengurusi tentang pendidikan Iya ya. betul. Oh, mungkin juga bersangkutan dengan narasumber kita ya. Iya betul Siapa banget, Kak. narasumbernya kira-kira ini? Oke, kali ini kita akan perkenalkan salah satu pengurus Alfi Jatim. Beliau adalah di bidang organisasi, pengembangan sistem informasi dan pendidikan, yaitu Ibu Yayu Suryawati. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Terima Bu. kasih sahabat logistik semua, jumpa lagi dengan saya Yayu Suryawati. Terima kasih sama Kak Sasa, sama Kak Alpat. Kita sudah berbincang-bincang dengan kesempatan sore hari ini. Siap, Ibu. Wah, ini sebenarnya kebetulan, Bu. Kita ini kan biasanya ngadain podcast itu kan di ruang yang satunya, Bu. Ya. Ini kita kayaknya masih pertama kali ya, saya. Iya. Setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama di Iya. studio Studio apa ya? Kita ngomong studio 1 kayaknya. nih. studio 1. Mirip-mirip lah kayak yang di TV-TV itu. Betul. Iya. Gini Bu, kita ini sebenarnya mau membahas masalah pendidikan Bu di Alfi. Kira-kira apa sih Bu yang bisa Ibu jelasin pendidikan? Apa aja Ibu yang adain itu loh? Ya, boleh langsung saya. Silahkan Ibu, tarik. Kami ini salah satu pengurus di Asosiasi Alfi Ilva Jawa Timur di bidang logistik. Jadi kita itu ada salah satu bidang yaitu bidang organisasi, pengembangan dan sistem informasi Iya. dan diklat. Oh. Di situ kita berempat, tidak sendiri ya Kak Wah, Alpat, iya. sama Kak Safira. Kita sama Mas Erik, kebetulan beliaunya ada tugas lain, Siap. dan saya sendiri sebagai bidang pendidikan, karena kita adalah pengembangan informasi dan organisasi itu kan luas kan ya. Betul itu Jadi Bu. banyak kegiatan yang Betul. harus diikuti oleh tim-tim kami ini di Iya. bidang organisasi Iya, seperti itu. iya, iya, iya. Dan diantaranya sebagai co-host kita adalah Kakak Safira, itu juga bidang. Oh, Iya. jadi kamu ini bidangnya beliau juga? Iya, Kak. Waduh, ini kok kayak KKN kamu nih. Ya gimana Ibu, lanjut Ibu. Jadi melalui bidang organisasi dan pengembangan sistem informasi dan diklat ini kita melaksanakan beberapa program kerja pendidikan. Oke, apa Di gitu Bu? antaranya adalah diklat ahli kepabeanan, Oke. terus basic logistik forwarding course BLFC, atau BLFC, iya betul. Terus ada lagi Viata Diploma in Freight Forwarding. Oh, ya untuk udara Bu ya itu Bu ya? Bukan, kalau untuk yang Viata Diploma ini merupakan kelanjutan dari basic logistik freight forwarding course. Jadi yang pertama yang BLFC pertama dulu. tadi, ya. Kayaknya kalau zaman saya dulu itu kayaknya dulu itu kan apa ya? Basic forwarding course, kalau dulu itu intermediate kalau saya ingat saya dulu. Iya, Ini ada tuh, Bu, ya? lagi sebetulnya yang awal itu ada di bidang pengenalan terkait sama operasional juga, yaitu short course forwarding clerk. Oh, Seperti itu. iya iya iya. Itu lebih banyak sebagai dasar pengenalan untuk bidang logistik, apa saja sih di dalamnya, itu dasar-dasarnya. Iya, Tapi iya. untuk yang awal ini kebanyakan diperuntukkan adalah tenaga-tenaga operasional. Oh. Seperti itu. Jadi Iya. program pelatihan yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan keterampilan dasar. Iya iya iya. Apa sih forwarding itu dan bagaimana kegiatan logistik itu.
Ya, ya. Yaitu dokumentasi prosedur kepabeanan, manajemen pengiriman dan sebagainya, itu untuk dasar utama pertama. Lah bedanya apa Bu sama yang tadi sertifikasi ahli kepabeanan tadi Bu? Kalau sertifikasi ahli kepabeanan ini Iya. adalah Kok kayaknya sama gitu loh Bu, maksudnya yang diajar kok sama, sama gitu loh iya, Bu, sama. bedanya apa? Cuman bedanya dengan sertifikasi ahli kepabeanan ini adalah sertifikasi ahli kepabeanan ini adalah ijazah yang benar-benar susah didapat itu. Katanya sih gitu. Iya. Katanya sih gitu, Kak. Bocoran jasa 2 kali Bu ujian Bu. Materinya tuh lebih berbobot, jadi Oh, bukan gitu, oke. dasar lagi ya. Iya, iya. Jadi seperti kayak dasar tentang klasifikasi barang, Oke. terus Iya. undang-undang kepabeanan. Itu momok saya undang-undang. Ya, undang-undang prosedur kepabeanan. Oke. Di situ juga diajarkan mengenai tata laksana di bidang ekspor maupun impor. Jadi lebih kompleks. Iya. Sebagai seorang forwarding atau bergerak di bidang forwarding, justru ijazah ini yang amat benar-benar dibutuhkan, atau sekolah ini yang benar-benar dibutuhkan untuk membuktikan bahwa tenaga ahli dari forwarding ini adalah sertifikat ahli kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, seperti itu. Oh, Mungkin lebih cocoknya bukan dibutuhkan sih Bu, apa mungkin lebih diwajibkan Bu ya? iya benar. Akan datang seperti itu. Oh, gitu. Karena tenaga ahli kan semakin ada banyaknya perkembangan ekonomi, globalisasi, menjelang NLE dan sebagainya. Ya. Tentunya SDM ini kan harus lebih dimantapkan ya, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Jadi sebagai konsultan juga kita ini Ya. sebagai konsultan dari customer kita kan seperti Ya, itu. betul. Ini, apakah nanti sertifikasi itu akan dibuat sebagai sebuah persyaratan untuk apa atau apa gitu nggak, Bu? Jadi kebutuhan dari sertifikasi ini adalah apabila kita membuka bisnis di bidang PPJK, itu persyaratan utama adalah ada yang mempunyai basic sertifikat tersebut. PPJK itu SDM. maksudnya Bu ya? Iya, PPJK. Oh, oke. PPJK adalah perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Padahal itu mau tak tanyakan loh, Persyaratan- berarti iya. Bu Yayu ingat. Iya, Oh, untung ingat. iya, seperti itu. Iya, iya. Loh, berarti gini Bu, kalau tadi Ibu kan tadi kan juga mengadakan BLFC. Iya. Berarti kalau misal saya buka forwarding nih Bu, saya nggak bisa Bu ya pakai BLFC Bu ya? Kalau Sebagai untuk- syarat perusahaan forwarding. Ya, lebih utamanya adalah dua-duanya dibutuhkan. Dua-duanya Ya, betul. dua-duanya dibutuhkan. Selain pengalaman, BLFC pun kan ada merupakan suatu kegiatan atau materi skupnya adalah di bidang standar UNESCAP. Oh, oke. Jadi juga dibutuhkan oleh seorang forwarder seperti itu. Ya, ya, ya. Karena tentunya yang diajari itu banyak ya. Ya. Kayak apa ya? Kayak yang saya ingat saya Bu ya, saya itu kan jujur saya udah lama Bu ikutnya Bu. Yang agak sulit, yang menurut saya sulit itu undang-undang. Karena undang-undang kan kita nggak bisa mengarang itu indah Bu. Undang-undang kan sifatnya kan saklek ya. Iya, benar. Jamnya salah sedikit ya udah coret. Kalau ini Kak, aku tuh pernah Kak Apa? ikut kelas dari Alfi ini juga Kak. Kok mau ikut juga? Iya. Lulus langsung apa? Ya, 2 kali apa 3 ya, kali? puji Tuhan. Weh, luar biasa. Saat itu Safira ini angkatan 26. Oh, tahun 26. kemarin. Iya. Memang undang-undang itu jujur sih Kak susah, dan juga tatanan Iya impor. kan, karena kan nggak bisa dimengarang itu indah kan. Iya. Kan salah kata dikit salah kan. Iya, Nah, benar. itu. Sama ini sih Kak, kayak klasifikasi barang itu juga iya. Oh ya BTBK iya. Iya, iya. Iya. Tapi boleh gimana? saya menambahkan? Silakan Ibu. Boleh. Kita ini sebagai pengurus Asosiasi Logistik Jawa Timur atau ALFI harus peran utama kita maju ke depan. Iya. Di antara pengurus ini pasti minta memiliki ijazah tersebut. Iya. Pasti, Bu. Makanya Iya. kemarin itu kan Kak Sasa sendiri kan waktu kita baru join itu kan juga langsung Iya. menimba ilmu, Iya. menyesuaikan Iya. seperti itu. Saya sendiri berpikir loh kadang, kalaupun saya ikut kembali ya ini saya khawatir belum tentu bisa lulus. Loh, kok gitu Bu? Semangat tetap, tapi kan karena apa, regulasi itu kan berjalan terus, Iya. jadi kita harus asah kemampuan kita, harus update secara ini ya, pengetahuan dan sebagainya. Betul. Kalau memang seperti itu pasti kita akan bisa, tinggal penyesuaian, apalagi penerapan kita hari-hari kita memang dalam perusahaan tuh bergeraknya di bidang kepabeanan seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, tenaga pengajarnya itu apakah langsung dari teman-teman dari Bea Cukai atau bagaimana sih Bu
untuk Iya. tenaga pengajarnya? Kalau untuk tenaga pengajar itu dari kantor Bea Cukai Bule yang masih aktif maupun non aktif. Oh, Ada gitu. yang dari kita sendiri sebetulnya bisa kalau kita punya kemampuan mengajar, Iya. karena kita sudah memiliki sertifikat ya. Iya. Jadi kita memiliki keahlian. Kita Oke. pun bisa secara bersama-sama mau membuka konsultan, ini bisa sebetulnya. Oh, oke. Nah gitu. Dari tenaga pengajar itu dari berbagai sumber. Iya, iya. Dari STAN juga bisa, dari Oh. Bea Cukai, dari Yang biasanya Ibu apa ya istilahnya biasa apa pakai atau gunakan tenaga pengajar itu dari Jakarta atau dari Surabaya, Bu? Jadi keseluruhan kami untuk mempersiapkan diklat itu tentunya kan harus memilih untuk anggota kita peserta diklat yang semuanya berkompetensi, namun kita pilih yang kedekatan, komunikasi baik, Iya. ruang waktu dan sebagainya. Biasanya kita di teman-teman layanan di kantor pelayanan Tanjung Perak. Dan untuk asiknya itu kalau di Alfi ini selalu berinovasi bagaimana kita mendapatkan lulusan yang terbaik. Cakep. Ini Untuk dia. menjaga tingkat kelulusan yang kita mendobrak prosentase tingkat kelulusan. Inginnya seperti itu. Bahkan saya dengar-dengar sih kayak Alfi Jawa Timur tertinggi, Bu, katanya. Emang benar, Bu, persentase kelulusannya? Secara nasional kita pernah di 38 nasional ya. Ya, nasional satu Indonesia, Bu, berarti ya? 38, ya sampai 40% untuk Alfi Jawa Timur. Tetapi di internal sendiri kelas kita itu kan biasanya kita dalam satu periode kelas itu ada 22 sampai 20, maksimal kelas kita adalah 25 peserta. Oh. Dari tingkat kelulusan itu 50%. 5%. Ya. Itu termasuk tinggi, Bu, ya? Alhamdulillah kalau dari penyelenggara-penyelenggara lain mungkin kita yang masih standar bagus ya. Berarti tenaga-tenaga pengajar yang dipilih oleh Bu Yayu ini juga bukan kaleng-kaleng gitu loh. Mungkin banyak teman-teman yang lainnya, mungkin teman-teman dari Bea Cukai banyak, cuman yang dipilih oleh Bu Yayu ini yang nggak kaleng-kaleng. Soalnya kan juga Iya, dasar kelulusan nanti ke depan kan. betul. Karena ya nggak dipungkiri juga bahwa PPJK ini sulit banget loh, saya. Iya benar. Ya contohnya saya sendiri aja ujian 2 kali. Kalau boleh jujur saya 2 kali ini ujiannya gitu loh. Emang sih, aku juga merasakan Gitu yang kan. sama. Nah, makanya sobat logistik kalau memang ada nih mungkin sobat logistik atau stafnya silahkan apa ya istilahnya ngikut PPJK itu di kita gitu loh. Sebenarnya banyak Ibu ya yang itu banyak nggak sih, Bu? Penyelenggara ada beberapa, Iya. baik di Jakarta. Maaf, kita sedikit ngecap ya di sini ya. Kita ngecap punya saya sendiri ya, DPW Alfi ya, Bu ya. Ada beberapa penyelenggara. Tapi karena konsentrasi kita adalah di kegiatan kita sendiri di bidang pendidikan dan pelatihan, tentunya yang kita kuatkan adalah di tingkat kelulusan Alfi Jawa Timur begitu. Betul. Wah. Luar biasa. Aku mau tanya yang soal persentase tadi. Berarti selama setahun ini udah berapa persen, Bu, kelulusan? Rata-rata kita dalam penyelenggaraan itu ada, tadi saya sampaikan sekitar 22 sampai 25 peserta. Seperti itu. Periode kepengurusan kami adalah tahun 2022. 22 ya, betul. Jadi ini adalah periode yang ke-30, tapi 7 kali pemberlakuan pembelajaran di angkatan yang kepengurusan kita. Pak Wibi ini ya. Iya, Pak Pak Wibi Wibisono, ini. betul. Berarti totalnya dari yang awal dulu itu Dari- udah 30 ya, Bu ya? 30, 30. yang kemarin di ujian di tanggal 29 Oktober. Oh. Jadi kami pun kali ini kembali membuka kelas. Membuka kelas yang untuk dilaksanakan di tanggal 8 Desember. 8 Desember. Ya. Itu Sampai untuk kapan, Bu? tingkat yang ke-31. Oh, 31. Itu sampai kapan, Bu? Berapa lama sih, Bu, pendidikan PPJK? Biasanya 1 bulan setengah ya. 1 bulan kalau kita setengah. aturkan. Itu setiap hari atau gimana, Bu? Kalau di kegiatan kita Schedule-nya Iya, gimana, schedule-nya. Bu? Boleh diceritain? untuk schedule kita ada 10 pokok materi yang disampaikan, kita bagi kelas SKS ya namanya ya. Oh, Nah, SKS, Ya, oke. balik ke kampus lagi Iya, kan? Kuliah lagi kan nyambungnya kan? Iya, benar ya. yang menurut kami itu masih bisa dikembangkan kembali dengan tambahan bimbingan dan sebagainya. Biasanya kita selenggarakan di setiap hari. Setiap hari. Itu Dari jam Senin berapa? sampai hari Jumat dari jam 6 habis sholat maghrib itu sampai selesai. Selesai itu antara jam 9 jam setengah 10 seperti itu. Oke.
Ya kayak 3 kuliah ya. jam, Iya kan, 3 jam Iya, SKS. kayak untuk kuliah. pembelajarannya seperti itu. Ya, itu selama 1,5 bulan, Bu ya. Selama 1 Setelah itu ada ujian. ada bimbel ya, kita memberikan materi dan Oh. pemantapan. Kenapa? Biasanya Senin sampai hari Jumat, karena kan hari sibuk nih, hari Ya. sibuk. Jadi untuk khusus materi bimbel ini kita berikan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tujuannya teman-teman logistik semuanya yang mungkin join bergabung ikut menjadi calon peserta ujian sertifikasi ahli kepabeanan bisa luang waktunya untuk fokus mengasah kemampuannya pada saat dibimbel seperti itu. Untuk yang bimbel ini setiap hari apa, Bu? Sama diselenggarakannya apakah waktu deket-deket ujian atau waktu? Ya, jadi bimbel ini sengaja kita selenggarakan mendekati ujian, biasanya antara 5 sampai 10 hari karena jadwal ujian kan bisa maju bisa mundur. Jadi kita kasih spare waktu kira-kira 5 sampai 10 hari sebelum menjelang ujian dilaksanakan. Ketika bimbel itu berarti kita lebih kayak pelatihan soal gitu ya, Bu ya? Ya, latihan soal, tanya jawab, tryout. Ya kayak Oh, try Ya, out. kayak tryout seperti itu. Lah soalnya itu dari mana soalnya itu, Bu? Soal Maksudnya latihan soalnya itu, Bu? Latihan latihan soal kan dari pemateri ya. Oh, Dari pemateri dapat. yang Iya, kita iya. datangkan dari Jakarta. Yo, gitu. Jadi mungkin yang diharapkan itu dari bimbel itu mungkin soal ujiannya ya mirip-mirip lah kira-kiranya gitu ya. Iya, Kira-kiranya. sama kan kadang kan ada diulas lagi soal yang berapa tahun yang lalu kayak gitu. Iya. Ingatku gitu sih. Ya. Oh iya, kamu kan juga kemarin Iya, ikut Kak. gimana pengalamanmu kira-kira? Gimana maksudnya Heeh. vibes-nya gimana? Terus tenaga pengajarnya gimana? Oh, iya jadi aku itu gabung di JKT ini tuh di angkatan 26 itu di tahun lalu, Pak. Di tahun 2024, oke. Iya, memang betul itu everyday kita kelas Oke. dari jam 6 sampai jam 9. Tapi do not worry karena dari tim penyelenggara ini juga kita juga dapat konsum nih, Kak. Oh, dapat Iya. konsumsi. Jadi jangan Iya. khawatir teman-teman. Jadi jangan khawatir, Iya, nggak bakal- kita jamin kok, Nggak tenang bakal aja. capek, nggak bakal. terus untuk mengajarnya sih memang ya namanya materinya kan pada kompleks sekali ya, Kak, ya. Yes, I believe that. Tapi karena kita nggak hanya belajar gitu aja, tapi Iya. kita juga dapat fasilitas, dapat buku. Oh. Ada saat itu empat Modul. buku modul, Oh, 4 modul, buku modul oke. gitu sama satu buku BTKI. Oh, BTKI. Iya. Iya, iya. Terus sama kita saat itu aku juga dapat notes besar gitu untuk latihan soal kayak Oh. gitu. Terus kalau menurut dari pengalaman kemarin nih, kira-kira dari teman-teman kemarin tuh yang ikut di angkatanmu ya mungkin yang kita tanyakan ya, Iya. itu pada semua yang udah bekerja atau memang udah dari nol? Kemarin itu gini, ada yang sudah bekerja kayak kita ini, dan juga ada yang masih kuliah, Kak. Jadi Dalam artian kuliah ini berarti dia masih belum sama sekali kuliah, belum tahu iya, maksudnya kuliah itu sama sekali dia belum tahu yang namanya berprofesi. BL, belum tahu namanya Iya. packing list, invoice gitu ya. Maka dari itu di kelas ini itu siapapun bisa join. Nah, betul. Jadi dia ini backgroundnya mahasiswa, Iya. terus dia juga belum bekerja gitu, tapi apa dia ikut kelas ini bisa. Kamu nggak tanyain tujuannya apa? Maksudnya apa memang karena dia memang Mm-mm. apa ya pinter banget atau nyari pengalaman atau gimana sih? Aku sempat Atau tanya mungkin sih. dia ada orang tuanya mungkin kerja di Oh, Purwadi oh mungkin. gitu. Aku sempat tanya ke kawan ini sih, katanya dia mau menimba ilmu. Ilmunya Lebih, aja iya. luar biasa. Gitu, Iya, iya. Kak. Sekarang bahkan di apa itu instansi maupun di kampus-kampus itu mau ada bidang sendiri yaitu materi logistik. Iya benar. Betul. Akhir-akhir Masuk ini sih, dalam Bu, ini Iya. SKS ya. Oh, dua SKS Bu ya? Masuk dalam Maksudnya SKS. kampus akhir-akhir ini kalau kita lihat ada beberapa kampus yang udah mulai membuka program studi Termasuk. mengenai logistik gitu loh, Kak. Dan juga ada juga masing-masing apa ya istilahnya materi kuliahnya ya tentang itu. Bahkan Makanya saya pernah dengar itu kayaknya di Stiamax ini iya. itu kerjasama sama Ulbi Bu, Ulbi Bandung. Dia buka itu magister logistik Bu. Iya ada. Itu ya, Stiamax itu ya. Jadi memang iya pendidikan tuh kayaknya selalu berkembang gitu Selalu ya. berkembang dan Iya. selalu Berkembang. dibutuhkan. Betul itu. Saya rasa audiensnya itu nggak hanya orang berprofesi aja sih, ada ini siapapun sih yang mau belajar.
yang ya bisa gabung gitu. Nggak, ada maksudnya berarti nggak harus orang yang kerja di forwarding Iya, kan. nggak harus. Mungkin orang yang, ya itu tadi, mungkin kata temennya Sasa itu kan, aku pengen nambah ilmu nih. Iya. Kebetulan kan dia kan juga bukan kerja di forwarding, Iya, tapi kan dia pasti. pengen nambah ilmu, Iya. ngikut. Lagi itu kamu nggak tanya juga, dia dapat infonya dari mana infonya itu? Wah, aku belum sempet sih Kak. Mungkin nyambungnya ke Bu Yayu nih. Iya. Bu, kalau dari Bu Yayu ini kira-kira medianya apa sih Bu? Iya. Untuk programnya Ibu nih, baik BLFC, PPJK yang lainnya Bu? Jadi saya kembali ulas sedikit ya Iya. terkait sama pemateri Iya. atau siapa saja sih terkait sama diklat ini yang biasanya kita pakai. Biasanya kita pakai pegawai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu. Iya. Terus praktisi profesional kan Oke. begitu ya tadi yang saya sampaikan. Jadi kami pun kita pun kalau sudah memiliki sertifikat ijazah itu kan bisa seperti itu. Iya. Terus pemegang sertifikat ahli kepabeanan kita juga bisa mengajar. Jadi kembali lagi untuk ke apa itu tadi yang Mas Alpat Media bilang promosi. itu, media promosi kita dari IG, Oh, IG, dari betul. Facebook, dari relasi-relasi. Iya. Kalau kita bergerak di bidang PPJK kan ada customer kita. Kenapa? Semakin kita memberikan layanan yang lebih bagus, customer lebih paham mengerti, kita akan bersinergi dalam pekerjaan kita itu lebih enak koordinasi seperti itu. Kalau menurut Iya. saya. Ini kayaknya contohnya ini apa coba Translog ini Ini ada di kayaknya juga magazine Kak. magazine ada di Translog. Translog, Iya, Translog. Translog News. Ini kita juga salah satu media kita. Nah, ini kan PPJK ya Bu ya. Iya. Dan juga ya podcast ini tambahin Bu podcast Iya, ini. betul. Mungkin ini perdana Bu ya Ya, podcast pada untuk PPJK sore ya Bu. hari ini kita Iya. podcast itu tujuannya tidak lain juga diantaranya untuk Iya, memberikan betul. informasi ke khalayak umum ya bukan hanya di bidang logistik karena kebutuhan transformasi barang dan sebagainya itu kan sangat luas ya. Iya. Makanya di salah satu persyaratan di sertifikasi ahli kepabeanan ini kan umur minimal misalkan 18 tahun. Oh, ada minimalnya Bu ya. Ya, 18 tahun. Iya, iya. Standarnya ijazahnya adalah SMA. Oh, Oke. berarti bukan S1 Bu ya, SMA boleh Bu ya. SMA bisa, Oke. SMA bisa. Sedangkan saya sendiri aja sebetulnya dari dulu awal itu saya sendiri basicnya adalah di teknik, jadi tidak Nah, nyambung ini sama sekali. orang teknik kenapa kerjanya di sini Bu? teknik sipil, teknik sipil jadi kembalinya kemarin dunianya ke dunia logistik, jadi Iya. saya harus memiliki kemampuan juga, saya harus menselaraskan ya Iya. apa kegiatan kerja kita perlulah dengan adanya pendidikan dan pelatihan. Demikian juga dengan kepada para mahasiswa mungkin Iya. karena kan perkembangan ekonomi yang semakin meluas ini kan Luas, butuh betul, Bu. informasi tentang Betul. ini. Jadi jangan sampai kita itu ketinggalan informasi. Berarti Ibu ini juga udah pernah ikut PPJK Bu ya? Pernah. Wah, Alhamdulillah. lulus sekali atau berapa kali Bu? Alhamdulillah seperti kakak Safira saya 1 kali ikut. Sekali. Jadi di ruangan ini hanya saya Bu ya yang 2 kali Bu ya? Itu sebetulnya itu bukan aneh ya, bukan tidak lulus atau tidak pintar atau Iya. bagaimana. Masih belum. Semakin banyak kita membaca soal, semakin kita bisa mengerti dan semakin kemampuan kita terasah. Seperti itu. Kalau saya contekan saya belum lengkap Bu waktu itu Bu contekan saya. Emang bisa mencontek? Nggak bisa, ini hanya pura-pura saja ya teman-teman. Oh iya Bu Yayu, Ya. saya mau tanya untuk yang saat ini untuk tesnya, ujiannya ini apakah sudah bersistem kayak pakai computerized atau masih ada juga manual apa Jadi gimana? selama 7 kali kepelatihan ini, kalau nggak salah di tahun berapa itu periodenya kakak Safira ini, baru awal. Dari awal kita dengan sistem CAT ya. Apa Ibu Seperti CAT itu? CAT Bu? itu apa? Online, di basic pakai komputerisasi. Oh. Kalau dulu kan kita datang, kita mengerjakan soal, Iya. zamannya saya dulu itu, waduh, tegang banget karena apa depan, belakang semuanya dijaga. Iya. Jadi kita itu nggak sempat tengok-tengok, nggak berani menengok bahkan seperti itu. Iya. Kalau sekarang ini dengan komputerisasi, komputeris, sehingga kegiatannya seperti kalau kita tes secara online itu seperti apa seperti itu. Maksudnya online gimana? Berarti jawabnya itu Soal materinya Iya. semuanya ada di program yang namanya ini komputer ya yang tadi Ibu bilang CAT tadi itu. CAT itu sistemnya. Oh. Nah, itu seperti kita tes kalau pengalaman di tes CPNS ya seperti iya, iya. itu Oh. mengerjakan ujian soal langsung materi
pada waktu yang sama. Jadi kita harus mengalokasikan waktu sendiri berapa banyak yang diberikan. Ya. Selesai nggak selesai ya itu secara komputerisasi. Jadi tidak ada semacam seperti ini lagi, sudah tidak. Iya, zaman saya masih kertas Bu, zaman saya Iya, Bu. masih kertas. Iya. Tapi waktu Safira tes ini masih manual sih, masih pakai kertas. Pakai kertas ya. Iya. Masih dua. Dan mulai Kayaknya kapan Bu? setelahnya Setelah ya. aku itu Oh. baru pakai Berarti komputer. periode Kedua 3 kali ini tiga ya. kali ini 3 kali iya. ini berjalan. Oke, ya. Lah kalau untuk soal itu kita yang membuat atau dari sana Bu soal ujian itu Bu? Soal ujian itu dari Pusdiklat penyelenggara. Oh, bukan kita ngerjain, bukan kita. Oh, karena kalau kita yang buat kan ya enak ya. Oh, jadi bukan Bu ya. Bukan. Jadi fair ya Sobat Logistik ya. Untuk soal ujian itu bukan kita yang membuat. Soal ujian itu memang dari pusat. Dari pusat. Betul. Karena kan ini serentak juga kan Bu untuk Serentak seluruh Indonesia. Kalau hari ini ujian semua wilayah Oh. Indonesia Bahkan ujian. yang kemarin tanggal 29 itu pengalaman pertama bagi Alfi penyelenggara, sebagai penyelenggara, bahwa kita ada 22 peserta tapi dibagi 2 tempat. Kenapa Bu Nah, dua itu tempat Bu? Tempat kalau dulu satu tempat ada di kantor pajak yang di Noyo itu, kalau di Oh, Surabaya iya. sekarang dibagi 2 di gedung keuangan Raja Wali sama yang di Juanda, Oh, kantor wilayah tuh iya ya, Kanwil, iya betul. Kanwil, seperti itu. Dipisah maksudnya untuk Jadi apa Bu? dipisah mungkin karena Biar nggak nyontek maksudnya Bu? kemungkinan pembagian ya. Oh pembagian iya. sistem. Ini kan dengan adanya CAT ini tentunya di penyelenggara juga ada perbaikan-perbaikan yang harus disesuaikan, mungkin seperti itu. Jadi kami pun tidak bisa menentukan di mana nih anggota kita yang akan mengikuti ujian. Tidak bisa memilih, jadi benar-benar pure dari Pusat Bu ya? Pusdiklat. Dari Iya, Pusdiklat. Bu, mungkin dari testimoni dari teman-teman yang saat itu pakai program CAT itu gimana? Apakah lebih Awal-awal pakai CAT, Bu? Lebih susah apa Iya. gimana Kalau Pak? tahunnya sih kemarin ya, karena ini awal dari pemberlakuan sistem EBTKI. EBTKI itu sudah tidak ada secara lihat teks gini ya. Iya. Tapi kemarin masih banyak komplain karena baru launchingkan periode yang kita kemarin tanggal 29 Oktober, sehingga masih banyak peserta yang belum siap. Jadi Maksudnya belum siap itu apa? untuk apa? EBTKI. Iya, apa Jadi maksudnya? sudah tidak boleh membawa buku Oh, tebal buku itu tebal. BTKI, tapi sudah EBTKI seperti kalau kita EDO dan sebagainya secara Iya. sistem. Oh, kayak Berarti kita dulu melihat ngecek di buku INSW via dulu ya. Laptop itu bisa Ya kan seharusnya lebih enak ya Bu ya, dipermudah Bu ya. Sebetulnya Nggak perlu dipermudah. berat-berat lagi bawa buku segede gaban itu. sebetulnya dipermudah. Iya. Tapi kalau kita tidak paham dan kita tidak menguasai PC atau Iya. laptop dan sebagainya, kita akan waktu kita akan terbuang karena dengan Iya. reverse dan sebagainya. Salah satu pemikiran kita itu kan bahwa saya sendiri pernah mengalami ketika kita ujian, Iya. ketika kita ujian itu ini badan ini basah, karena kan konsentrasi, Netes. iya nervous, Konsen tak gugup Bu. gugup dan sebagainya. Iya. Jadi kita merasa kok nggak puas dengan jawaban kita sendiri, Oke. merasa kok jawaban kita sendiri belum benar Ini seperti itu. teman-teman yang angkatan 30 kemarin ya Bu ya? Oh iya, Oh, ini ada berapa ini? ini kemungkinan waktu bimbel ya mereka ya. Jadi kemarin ada 22 peserta. Oh, berarti ada yang nggak ikut foto Ada juga. yang ikut foto. Terus ini lulus nggak Bu? Mereka ada yang lulus semua atau ada? Alhamdulillah yang kemarin itu bisa di slide, kita ada slide yang untuk tingkat kelulusan itu ada berapa banyak ya. Ini program kelas. Oh, waktu ini. Ini gimana Bu? kelulusan. Oh, ini kelulusan. Kita pernah Ini tahun Alfi mungkin Bu Jatim ya? itu di kelas Alfi mencapai 62%. Wih, tinggi tuh Bu. Tapi kita berharap mungkin ke depan semakin bertahanlah minimal seperti itu. Setidaknya bisa mencapai 60% kembali. Itu target. Iya. Nggak, sebenarnya saya mau tanya masalah ujian Bu. Tadi Bu bilang kan ujian itu kan serentak diadakan seluruh Indonesia. Iya. Berarti pada saat pengadaan awal diklat itu berarti seluruh Indonesia juga sama Bu? Untuk penyelenggara, Iya. mereka macam-macam ya. Oh, bukan, maksudnya tanggalnya Bu. Tanggal ujiannya sama. Bukan ujian, nggak maksudnya tanggal awal diklatnya. Apakah Oh, sama? maksudnya Beda. menyelenggarakan. Makanya setiap penyelenggara kan Oh, beda-beda. ya. beda-beda. Ada yang kalau kami ini kan setiap hari dari Iya. selama 1,5 bulan kontinu. Oh. Kalau ada yang kalau saya dengar dari lembaga lain itu kita lihat bahwa ada yang 1 minggu cuman 2 kali,
ada yang 1 minggu. Wah, itu berapa lama Bu kalau cuma Cuman seminggu 2 3 kali? Iya. Saya nggak mengerti apa yang mereka punya perhitungan sendiri. Kalau kami mencoba untuk satu materi ini dengan jam yang sekian kita mengatur, memberikan alokasi waktu. Satu materi modul ini ada berapa banyak yang semestinya bisa materi itu tersampaikan kepada Ya. peserta. Itu sih. Berarti yang dimaksud itu kan diklat yang diadain Alfi Jawa Timur itu kan benar-benar itu kita memberikan jadwal itu apa ya? Ya biar detail gitu ya, maksimal gitu loh. Benar. Iya. Kita sendiri kan bukan dari kita tidak bekerja, ada kesibukan lain. Iya pasti Bu ya. Jadinya pada saat kita latihan atau sekolah dalam kelas itu kan masih ada beban pikiran dan sebagainya. Iya. Makanya kenapa ketika selesai pendidikan dijalankan kelas itu kita memberikan materi pembekalan materi untuk mendalami lagi pemantapan. Oh namanya pemantapan Bu ya. Pemantapan setelah itu ada tryout seperti itu. Nggak, yang mau saya tanya lagi kalau yang lembaga lain Bu, yang cuma seminggu 2 kali, terus seminggu cuma katakanlah 3 kali, itu jadwal ujian juga sama? Ujiannya sama. Karena Seluruh satu ini Indonesia. seluruh Indonesia. Berarti apa ya? Yang saya maksud itu berarti mereka itu penyampaian dari pemateri ke peserta itu kan lebih sedikit daripada yang kita lakukan Bu ya. Bisa dimungkinkan seperti itu. Wah berarti kan ya DP Alfi lebih oke dong gitu loh maksud saya gitu loh. Bisa dimungkinkan seperti itu. Iya. Karena kita alokasi diri kita sendiri ya. Kita belajar satu buku aja sama-sama nih background dari pengalaman kita sendiri. Kebetulan sebelum saya pegang di Diklat ini kan dulu saya pernah menjadi peserta juga. Nah, Waktu kita sekolah dulu, aduh dengan ilmu yang baru yang belum kita miliki masih kurang ini kan begitu. Masih kurang nih waktunya begitu. Mungkin bidang logistik yang sekarang ada di program-program kampus itu juga memberikan dasar-dasar kepada mahasiswa mungkin bagaimana logistik itu kegiatannya apa saja. Jadi mungkin ya dari salah satu kita pernah kerjasama dengan oh iya. ada kegiatannya dalam SKS, bahkan sekarang mereka langsung bisa ikut ujian seperti itu. Karena di kelasnya sudah melaksanakan kegiatan sendiri. Sebenarnya kalau boleh flashback, saya mau itu Bu. Dulu saya ikut PPJK itu masa itu nggak tahu yang namanya BL itu apa, invoice itu apa. Jujur Bu, karena saya begitu lulus kuliah, tahu sama bapak saya suruh ikut PPJK. Saya nggak tahu. Dengan teman-teman saya itu pada orang yang sudah kerja Bu. Sudah kerja, mereka hanya mungkin butuh sertifikatnya mungkin ya. Kalau saya ini benar-benar murni dari nol Bu. Apa itu BL, invoice, ya dari situ saya ngawal tahunnya gitu loh. Jadi ya berguna banget sekarang ya akhirnya kepake lah. Iya betul. Bahkan sekali. kemarin sore itu dari pengalaman saya ditelepon nih. Bapak tahu nomor telepon saya dari mana? Dari IG Alfi Jawa Timur. Wes, Alhamdulillah. cakep. Beliaunya adalah kuasa hukum. Oh, apa itu? Jadi kuasa hukum itu juga kadang mereka mulai tertarik nih. Iya, Karena iya. kan ada kasus-kasus tentang kepabeanan mungkin. Iya, betul. Kan namanya juga klien itu kan bervariasi ya. Iya. Merasa ada kebutuhan. Dari kemarin sempat diskusi. Mungkin kalau beliau nanti lihat tayangan kita hari ini, ya, itu. Kita tuh bersapa tuh. Iya. Seperti itu. Bukan hanya dari importir, eksportir. Terus bukan dari Bahkan sekarang lawyer udah mulai tertarik loh ini loh. Makanya itu audiensnya itu udah nggak hanya yang berprofesi Di Perak di aja, Perak maksudnya, aja, iya. tapi bisa kalangan yang lain gitu kan. Betul. Iya. Dimulai dari teman-teman SMA, dari Iya. SMA udah boleh. betul. Cuman baru tahu lawyer ini. Ini kawan kuliah aja yang aku ceritain tadi aja masih pas itu semester 4. Oh, masih sempat. Iya, jadi kayak benar masih fresh. Masih Iya. mahasiswa sekali lah anggap aja. Bahkan dia juga belum tahu besok ini katakanlah dapat sertifikat ujian buat apa dia belum tahu ya. Nah, Yang penting dia mau bahkan ilmunya mungkin, dulu mungkin ke depannya nggak tahu. Iya. Bahkan Ada lucunya tuh rencana. gini kadang kalau kita berpikir kebanyakan dari anggota kita yang lulus itu mungkin malah dari yang belum kegiatan hari-hari berjalan, Iya. jadi tidak eksis di bidangnya. Iya. Kenapa? Karena dari pengalaman kalau kita ngobrol sama para instruktur ya, apa sih yang membuat kita ini kok sampai banyak yang tidak lulus? Kadang Iya. begini, antara materi yang disampaikan dengan
kondisi pekerjaan operasional hari-hari tidak bisa disamakan. Iya, iya, Saya iya. setuju, Bu. Iya, Saya seperti setuju itu. karena sempet kawan-kawannya juga sharing-sharing sama saya pas itu. Ya karena apa yang di luar sana sama yang dipelajari di Nggak sama. itu nggak sama. Iya, iya, Jadi iya. mereka bingung. Jadi misalkan ada soal apa, tapi Jangan nyebutin aku- instansi ya, saya tahu arahnya kemana ini. gitu. Jadi kayak apa biasanya yang aku tahu ini tapi di paperwork Ya, beda gitu. Jadi kadang bingung dari situ. iya memang sebenarnya dari dulu tuh kan kadang praktek itu kan, kita belajar buku itu kan nggak terlalu sama, Bu. Ya, Nggak ya. selalu sama, Bu, ya, sama praktek, Bu, ya. Tidak sama. Iya. Karena kebanyakan yang teman-teman yang sudah expert di pekerjaannya itu merasanya aku bisa prosedurnya seperti ini yang aku jalani di lapangan di operasional seperti ini. Kok beda ya? Tapi beda. Iya, Kalau kita ini yang apalagi dialami kita- Kak. Iya, Iya, betul. apalagi kita belajar di undang-undang kepabeanan. Iya. Undang-undang kepabeanan kan tidak bisa ditawar ya. Iya. Kalau memang ketentuan atau tata laksana yang harus diikuti seperti itu ya harus diterapkan kan seperti itu. Betul, betul, betul. Seperti itu. Jadi Sobat Logistik, di sini saya mau menyampaikan lagi, kita ini mau buka angkatan baru, Bu, ya? Ya. Yes. Kelas baru. Tahun berapa, Bu? Bisa dicari Angkatan lagi, Bu? berapa? Ya, untuk kelas ini pendaftaran kita sudah mulai, tapi untuk pelaksanaan pendidikan diklatnya kita buka di tanggal 8 Desember. Tanggal 8 Desember sampai Ya, sampai 1,5 bulan, kira-kira mungkin 1,5. Januari, Bu, ya, kira-kira, Bu, ya? Januari untuk persiapan ujian di bulan Februari seperti itu. Oh, Dalam 1 tahun ini yang diadakan oleh penyelenggara Pusdiklat Pusat itu kan 3 kali ya dalam 1 tahun. Oh, 3 oke. kali. Jadi biasanya itu di bulan Februari, iya. di bulan Juni, sama di bulan Oktober. Oke. Tinggal nanti jadwalnya menyesuaikan, kita menunggu dari pusat. Oh, total jadwalnya tunggu dari pusat, Bu, Tunggu ya? dari pusat. Atau kita yang mengajukan tanggal atau gimana, Bu? Tidak. Oh. Jadi ketentuan seperti kemarin itu kita sudah atur jadwal. Pernah nih dari pengalaman sendiri nih kita ya. Sudah atur jadwal, kita preskan. Tapi ini kadang ada di tanggal merah itu kan kebanyakan teman-teman, aduh Bu, tanggal merah waktunya libur kok disuruh sekolah kan begitu. Jadi kita pikirkan ada yang cuti bersama, ada yang Iya. libur-libur itu. Kita atur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan keluarga dan kecuali ini bimbel ya. Kalau bimbel itu mau nggak mau bersifat wajib. Oh, jadi bimbelnya Wajib wajib. karena kita Oh. menyesuaikan waktu dan ini dari instruktur ya. Oh, Dan iya, kita iya, iya, konsentrasinya pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu kan kesibukan kerja tidak padat yang iya. Tapi tidak kan hari terlalu keluarga, Bu, ya, biasa. mungkin, Bu, ya? Iya, dikalahkan satu kali untuk Iya, iya. mencapai suatu hasil yang lebih maksimal kan. Iya, Nggak iya. apa ya Mas, apa sekali-sekali. Nggak apa-apa, Bu. Namanya juga demi ilmu ya, Bu, ya? Iya. Bermanfaat loh ini. Sama biar lolos terus dapat sertifikat. Nah, kayaknya bangga loh. Misalnya dari teman-teman saya yang belum, udah PPJK belum? Belum. Gua udah ada nih. Bisa bangga, harus bangga ya. Karena itu tadi, Bu. Karena Iya. terkenalnya PPJK itu susah, Bu. Iya. Jadi yang lulus PPJK itu ya harus bangga dong, gitu loh. Iya kayak happy sih. Saat itu aku happy sih. Kalau juga bangga sih, nggak happy, Happy banget. bangga. Bangga happy banget. Jadi gitu, sobat logistik. Kita ini setahun mungkin bisa 3 kali, Bu, ya. 3 kali. 3 kali. Ya total berapa, Bu? Udah 30, Bu, ya total ya? 30 Angkatan. angkatan Yang sudah ujian. sudah ujian. Iya. Tapi Di yang akan datang ini yang ke-31 yang ke-31. Di periodenya periode. Ketum Bibi, Sebastian iya. Bibi ini Ini sudah angkatan yang ke-8 kali. luar biasa. Saya aplaus Justru sama alhamdulillah Mas Alfat dengan Iya. periode Ketum Bibi kita ini fasilitas yang diberikan oleh beliau yang disiapkan untuk diklat, baik dari ruang diklat, fasilitas maupun sarana dan prasarana di ruang podcast ini kan kita dapat mengembangkan apa itu kepada seluruh anggota bahwa ayo kita berkembang bersama kan begitu, menuntut ilmu bersama, apapun bisa disampaikan di ruang podcast ini. Itu Iya, salah iya. satunya juga bidang kami yaitu bidang organisasi dan pengembangan dan diklat itu tadi. Pengembangan informasi kan. Jadi luas seperti itu. betul. Oh ya Bu Yayu, Iya. kira-kira Safira itu pernah ditanya sama teman-teman gitu, apakah ada kelas online, Bu? Nah, itu gimana, Bu? Iya. Emang masih musim ya online? Nah. Tapi ada beberapa Oh, ada yang tanya. teman saya Oh, masih ada yang Kak. tanya. Oke, Ya, oke, itu oke. gimana, Bu? Jadi begini,
kita di Asosiasi Alfi Jawa Timur ini selalu menyediakan ruang, waktu, dan apapun untuk para anggota khususnya dan secara umum bergerak di bidang logistik ya. Sebetulnya kita tetap membuka, tetapi kadang itu animo dari peserta sendiri yang kurang, sehingga kita sampaikan lebih enak kalau offline. Offline, Ada yang iya. berpendapat seperti itu. Nah, Sobat Logistik, jadi kalau ada teman-teman yang tanya online, ini tetap kelasnya offline ya, Sobat Iya, Logistik. Sementara ini. Dengan kan enak ketemuan, Tapi dapat Iya. makan loh. Iya, kayak aku cerita Bukan tadi. konsumsi. Iya. Jangan khawatir, jangan Iya. khawatir. kalau Mas Alpat ini seperti saya, dari Iya. postur tubuh kita kan sama ya, Iya. 11-12, jadi kita sukanya nyemil. Jadi konsumsinya Bu ya, nomor satu Bu ya. Iya. Iya. Dan itu kan Semangat. nanti menemani teman-teman pas belajar, jadi nggak Iya. begitu terlalu Habis pulang capek kerja dan fokus ya, gitu. capek, Iya. letih. Ruangannya adem loh, serius. Adem. Mungkin bagi sobat Suasananya logistik sudah yang bagus. belum mengikuti PPJK atau mau mengikuti PPJK, mau melihat dulu ruangannya boleh Bu ya? Boleh. Kita ini ruangannya adem. Mungkin nanti bisa di Ada di tayangan, tayangan sebelum ini. Iya, mungkin bisa ditampilin foto-foto nggak teman-teman ruangan kita. Saya mau ngecap nih. ya kayak gini. Nah, kayak gini kan cakep nih. Wah. Yang lainnya? Nanti ditayangin ketika diedit nanti. Ya, nanti ada diedit. Hmm. Nah, ini nih. Ini yang kelihatan AC-nya 2, saya banyak, serius. Adem. Apalagi kalau malam, pakai jaket. Iya nggak sih? Iya. Kan dingin. Nah, sebenarnya teman-teman hal favorit juga ketika saya diklat itu kita kan sudah belajar nih, maksudnya belajar satu materi itu kan kayak susah lah, anggapannya kayak sangat padat. Nah, kadang itu di tengah-tengah kelas itu nanti ada kayak ice breaking gitu loh Bu. Oh, saat apa itu di- maksudnya? Nah, ice breaking itu Kuis. kayak ada game kuis atau Ah. apa. Jadi itu juga selalu dilakukan. itu selalu Ada dilakukan. hadiahnya nggak? Enggak sih saat itu. Bu ya, gimana sih Bu? Tapi kan Kasih biar coklat seru. kek. Tapi kan biar seru gitu loh Bu. Jadi Kita nggak begini ya, karena kemarin itu adalah permintaan dari kelas itu kan, biasanya ada ketua kelas itu di dalam Oh kelas itu. iya. Ah. Nah, ide-idenya ide-ide mendadak seperti itu. Iya ya. Jadi kami pun sebagai penyelenggara, ya berarti mereka di kelas itu sudah have fun. Enjoy Bu ya, sudah enjoy. Oh, betul. berarti Artinya berarti perangkatan itu ada selalu ada satu peserta yang ditunjukin. Jadi ketua Ah, kelas. ketua kelas. Saya saat itu apa namanya Secara ditanyain otomatis kayak ya? otomatis. Oh, jadi kamu ketua kelasnya? Iya. Oke. Ya. Kamu termasuk diktator nggak sama anak buahmu? Tapi alhamdulillah loh, soalnya Iya. ketua kelas itu menjadi beban juga dari pemikiran kita ya, karena Kenapa Bu beban? Kok jadi beban Bu? alhamdulillahnya ketua kelasnya lulus. Oh, Lah saat itu kayak ditanyakan sama Bu Yayu saat itu, siapa yang jadi anggota nggak anggota, siapa yang jadi ketua kelas, belum ada info sama sekali, terus kayaknya otomatis saya yang kena pas itu. Apa sih tujuan dibentuk ketua kelas itu? Kalau kita sarankan ya, biasanya untuk mengkoordinasikan antara kelas sama kita sebagai penyelenggara. Kadang kan nggak mungkin kita tuh menjaga terus 1 kali sekian jam saat mereka Iya. belajar kan. Iya. Jadi adanya ketua kelas itu untuk mengkomunikasikan hanya untuk sama komunikasi kebutuhan Bu apa ya. yang kurang, masukan apa dan sebagainya. Seperti kemarin itu ada tiba-tiba kita sampaikan bahwa kapan nih teman-teman mau belajar kelompok, hari tenang nih, hari tenang, kita tetap tawarkan. Berarti kan 10 hari menjelang ujian atau 7 hari menjelang ujian, ayo mau belajar di ruang diklat, kita persilakan. Wah. Kita sewaktu-waktu ruang kelas ini dibutuhkan bagi peserta diklat, kita open, welcome dengan senang hati. Kapan asal dikoordinasikan, jangan mendadak-mendadak begitu ya. Iya. Luar biasa. Kali ini kayaknya berbobot ya pembahasannya Oh nih. iya, sama satu lagi Bu, untuk biayanya berapa Bu? Nah, biayanya Nah. mahal apa murah Bu? Bisa dicicil apa enggak Bu? Bisa pakai pay letter apa enggak? Ini Gimana, Bu? bagi sekelas sertifikat yang didapat yaitu ahli kepabeanan, tentunya biaya kita itu adalah 7,5 juta untuk anggota. Oh, enggak Iya. apa-apa. Tapi yang non anggota kita tampung juga, selisih ada 8,5 juta. Oh, Kenapa beda ada- sedikit. Ya, Jadi kenapa Iya. ada selisih 1 juta? Karena kalau anggota kan kita ada iuran bulanan nih. Iya, Nah, kalau non anggota, jadi kita untuk biaya ujiannya Substitusi kita lah ya. disubsidi Iya. oleh
Alfi, Iya, Alfi. karena mereka adalah anggota seperti itu. Jadi monggo yang belum menjadi anggota Alfi ataupun yang belum mengikuti pendidikan di Alfi, ayo segera bergabung, join dan mendaftar. Kita tunggu di tanggal 8. Mulai hari ini bisa langsung join mendaftarkan diri. Hubungi Kita siapa, Bu? mulai tanggal 8. Menghubungi siapa? Boleh saya, boleh tim sekretariat, yaitu Oh. yang ada di brosur itu ada. Oh, ada Bu brosurnya, Bu ya. Ya, Nanti kita ada. cantumin ya teman-teman ya. Ya, Iya. dicantumkan di description Iya. box Ada juga. Mbak Lia sama Mbak Anin, fungsionaris harian di sekretariat. Iya. Itu sangat membantu teman-teman kita seperti itu. Luar biasa. Oke. Kira-kira nih Bu, ada pesan-pesan apa Ibu kepada teman-teman baik yang sudah mengikuti PPJK atau belum mengikuti PPJK, atau yang mau ikut PPJK itu gimana Bu? Jadi pesan-pesannya begini, bagi yang belum mengikuti sertifikat ahli kebabayanan di Alfi ini, tidak ada salahnya, ayo Ya, dicoba. setuju. Karena apa? Dengan kondisi fasilitas yang ada, dengan materi yang sudah kita tata sedemikian rupa, sehingga mewujudkan bagi kami selama ini adalah minimal rata-rata 50% tingkat kelulusan, itu bisa menambahkan benefit dari para calon peserta seperti itu. Terus yang kedua, yang apa itu tadi disampaikan sama Mas Alpat, bahwa untuk join di Alfi ini sangat mudah. Ya, Kita itu selalu bersinergi, apapun keluhan, ya, terutama di anggota nih, Ya. di anggota itu pasti diperhatikan. Tidak Betul. pakai hitungan hari loh, kalau ketum kita hari ini ada keluhan, hari ini pun enggak. diatasi. Kadang itu saya ngerasa malu Bu, kalau ngeliat di grup WA itu Bu. Setiap ada anggota yang ada keluhan itu ya, Iya. yang jawab ketum langsung Bu. Ketum nomor 1. Saya mah jawabnya mungkin kayaknya baru siang. Jadi memang luar biasa ketum kita kali ini ya. Betul, betul. Bukan hari biasa loh. Iya. Saya pernah di kegiatan hari Minggu kebetulan ada acara keluarga yang tidak bisa ditunda. Iya. Saya mohon izin hari Minggu besok nggak ada. Saya Bu datang jam 8 on, ketum sudah di sini. Waduh, Luar biasa ketum. jadi sungkan. Iya. Lagi ya, ketum aja seperti itu, jadi kita harus lebih semangat lagi. Ya. Gitu. Jadi demikian Sobat Logistik. Kali ini kan kita membahas tentang PPJK ini. Jadi gua udah jelasin sama Bu Yayu, PPJK DPW Alfi Jawa Timur ini termasuk yang tertinggi Bu ya, tingkat kelulusannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. secara Secara nasional Bu ya. nasional kita di peringkat nggak terlalu tinggi ya Mas ya. Ya, Dan tapi tidak kan enak. termasuk tinggi Bu. Termasuk tinggi, Iya. Alhamdulillah. Karena jujur ya teman-teman, saya nggak nakut-nakutin, tapi memang sedikit sesusah itu. Tapi dengan tenaga pengajar yang dipilih oleh Bu Yayu, Yang sangat ini membuktikan bahwa Bisa. tenaga pengajar yang disediakan oleh tim Bu Yayu ini juga nggak kaleng-kaleng gitu loh. Betul Ya, banget. betul. Jadi ya memang yang menyelenggarakan itu ada banyak, cuman ya punya kita kayaknya belum. Mantap. Oke, Harus begitu Mas. Iya, kan Harus kita tuh istilahnya bagaimana ngecap kita- Bu. Iya ngecap Bu, bener. Ini media kita. Iya, Betul, benar. seperti itu. Iya. Ayo jadi bagi sahabat logistik, mari kita bersama-sama menimba ilmu Iya. Yes. melalui DPW Alfi Ilfa Jawa Timur. Seperti itu. Gitu. Yes. Gimana Mbak Sasa? Ada lagi kira yang mau ditanyain ini? Mau ada masternya Oh nih. gitu ya. Iya. Untuk saat ini sementara itu dulu. Cukup lah ya. Cukup. Kayaknya mungkin kayak lebih lanjut bisa langsung hubungi Bu Yayu Iya, atau di iya. brosur juga ada Mbak Langsung, Anin, Mbak iya, Lia gitu atau ya. enggak cek di sosial media kita di IG juga ada Sobat Logistik. Jangan lupa harus apa ya? Bahasanya itu apa ya? Apa? Komen, like, dan subscribe. Demikian Sobat Logistik, podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Alfi Alfi Jatim, Jatim, Sinergi tanpa henti. Yeay.